Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Adik-adik semua, kakak yakin dan percaya tetap sehat, bersuka cita ya. Karena walaupun kita mengikuti ibadah secara online, kita tetap fokus menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sangat bersyukur ya, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini hingga pada minggu ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian kita. Selamat pagi Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita mau hampiri Tuhan dengan penyembahan kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, mari kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, mari kita dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus selalu baik buat kita, selalu baik buat kehidupan adik-adik. Kita patut menaikkan pujian ini dan menyanjungkan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama angkat pujian ini dan kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam tak berlalu, ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu.
Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Adik-adik, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Kita mau katakan God is so good, 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 is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Adik-adik, Allah kita itu baik, Allah kita itu sangat baik bagi kita. Mari kita angkat pujian ini. Allah itu baik. Ya Allah baik, 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 Dia baik buat saya. Sama-sama katakan, ya Allah baik, 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 Dia baik buat saya. Adik-adik, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini dengan kerendahan hati. Adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini. Angkat tangan adik-adik, sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita mau angkat satu lagu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam, di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Saya serahkan buat guru kakak sekolah minggu.
Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kak Winda harap semua adik-adik tetap sukacita, tetap semangat, tetap antusias buat dengar firman hari ini. Nah, sebelum kita mau dengar firman, semua adik-adik boleh sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan kasih kesempatan buat kami semua untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong berkati hati kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik apa kabar? Pasti tetap sehat ya, tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah hari ini Kak Winda mau cerita, semua adik-adik boleh duduk yang baik, dengar firman Tuhan hari ini. Ya, nah jadi waktu itu adik-adik ada banyak orang yang sedang menangis. Ya, orang-orang sedang menangis. Coba lihat, kenapa ya mereka semuanya nangis? Semua mereka bersedih. Ya, orang-orang di kota itu sedang bersedih, menangis. Baik perempuan maupun laki-laki semuanya nangis. Kenapa ya kira-kira mereka menangis? Ada yang penasaran nggak? Kalau penasaran dengar baik-baik ya. Orang-orang pada menangis. Aduh, kenapa mereka menangis? Ternyata orang-orang waktu itu menangis karena kehilangan seorang teman, seorang tetangga yang sangat baik hati. Nah, ini dia. Siapa ya dia ya? Ada yang tahu kira-kira siapa? Dia adalah Tabita atau nama Yunaninya Dorcas. Nah, si Dorcas ini dia meninggal. Ya, dia terkena penyakit lalu meninggal. Nah, orang-orang di sana semuanya sangat sedih. Mereka semuanya berduka. Kenapa ya orang-orang bisa sedih semuanya? Memangnya ada apa dengan Dorcas? Kenapa orang-orang sampai sedih? Ternyata adik-adik tahu kenapa orang-orang pada sedih? Karena Dorcas ini orangnya sangat baik sekali. Ya, Dorcas adalah orang yang sangat murah hati, sangat baik kepada semua orang yang dia jumpai. Makanya orang-orang bersedih, orang-orang berduka kehilangan Dorcas. Nah, adik-adik mau tahu apa saja kebaikan yang sudah dilakukan Dorcas? Dia suka menolong orang-orang yang tidak mampu atau orang yang miskin. Dia suka memberikan pakaian kepada janda maupun orang miskin. Dia menjahit pakaian, dia membuat pakaian, lalu memberikannya kepada mereka. Wah, baik sekali hatinya. Ternyata dia suka menolong orang-orang. Karena kebaikan hatinya, Dorcas atau Tabita ini disayang sama semua orang yang ada di kota itu. Tetangga-tetangganya, orang-orang yang dia temui, semuanya dia bantu. Nah, karena itu orang-orang sangat sedih waktu dia meninggal. Orang-orang berduka cita. Kenapa Dorcas cepat banget meninggalnya? Kira-kira begitu. Orang-orang berkata seperti itu. Dorcas itu orang yang sangat baik. Kenapa dia meninggal? Orang-orang sedih. Nah, setelah Dorcas meninggal dan diketahui oleh orang-orang, mereka mengangkat Dorcas ke balkon. Ya, Dorcas yang sudah meninggal dibersihkan lalu dibawa ke balkon atau ke loteng. Nah, jadi pada waktu itu, pada waktu Dorcas telah meninggal, murid-murid mendengar bahwa Petrus sedang ada di kota Lida. Nah, adik-adik, Dorcas ini tinggalnya di kota Yope, dan kota Yope ke kota Lida itu berdekatan. Murid-murid berinisiatif untuk
memanggil Petrus, meminta Petrus untuk mendoakan Dorcas. Kiranya Tuhan menolong dan membangkitkan Dorcas. Para murid-murid dan orang-orang di sana berharap seperti itu. Kemudian setelah mengirim 2 orang untuk memanggil Petrus, Petrus berkemas. Dia buru-buru datang untuk melihat bagaimana keadaan Dorcas dan mendoakannya. Sesampainya di rumah Dorcas, di loteng, Petrus melihat orang-orang sedang menangis, para janda-janda. Tahu ya janda? Janda artinya orang yang tidak lagi memiliki suami, ya. Nah, janda-janda, orang miskin sedang menangis sambil menunjukkan kain yang diberikan oleh si Dorcas. Lihat tuh kainnya. Ya, dia menunjukkan, Dorcas itu baik sekali Pak Petrus. Dia menolong kami, dia memberikan kami kain, tolong didoakan. Nah, mereka berkata seperti itu. Lalu Petrus bilang apa? Kalau begitu, kalian boleh keluar dari tempat ini. Aku mau berdoa. Hanya aku dan Dorcas yang boleh ada di ruangan ini. Ya, semua mereka pergi. Lalu akhirnya Pak Petrus berdoa untuk mereka. Maksud Kak Winda untuk Dorcas, ya, atau Tabita. Pak Petrus berdoa kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan untuk agar Dorcas dapat bangkit kembali. Setelah Petrus berdoa, Pak Petrus bilang kepada Dorcas atau Tabita, dia berkata, Tabita, bangkitlah. Adik-adik tahu apa yang terjadi setelah itu? Setelah Pak Petrus berkata demikian, lalu Dorcas atau Tabita hidup kembali. Dia bangkit, dia membuka matanya. Lalu Petrus membantunya untuk bangkit. Kemudian berdiri. Setelah Dorcas hidup kembali, Petrus memanggil semua orang-orang yang menangis tadi. Orang-orang di sana bersuka cita, berbahagia. Akhirnya Dorcas hidup kembali. Wah, semua orang sangat sayang kepada Dorcas. Dan akhirnya Dorcas hidup kembali. Setelah Pak Petrus berdoa untuk Dorcas. Ya. Nah, dari cerita ini, apa ya yang kira-kira mau kita pelajari? Nah, Kak Winda mau kasih tahu ada 2 hal yang penting yang kita pelajari dari cerita Dorcas yang hidup kembali. Ya, yang pertama, adik-adik ingat ya, Kak Winda mau kasih tahu. Yang pertama, kalau orang yang berbuat baik, dengar, kalau orang yang berbuat baik itu disukai banyak orang. Nah, orang yang perbuatannya baik disukai, disenangi oleh orang-orang. Nah, adik-adik seperti Dorcas tadi, dia suka membantu, menolong orang lain dengan penuh kasih. Makanya orang-orang ketika Dorcas meninggal, ketika Dorcas mengalami penyakit, orang-orang bersedih, orang-orang berduka karena saking sayangnya kepada Dorcas. Karena Dorcas hatinya begitu baik dan tulus membantu orang-orang. Ya, makanya orang-orang senang, orang-orang suka melihat Dorcas. Tentu Dorcas menolong, membantu orang lain karena Dorcas mengasihi mereka semua. Seperti yang Yesus ajarkan untuk mengasihi sesama manusia, mengasihi semua orang yang kita temui. Ya, nah itu yang pertama yang kita pelajari. Kalau orang yang baik hati atau orang yang perbuatannya baik disukai banyak orang. Makanya adik-adik mau nggak ya disukai banyak orang? Selain disukai Tuhan,
Mau nggak disukai banyak orang? Mau ya? Makanya mulai dari sekarang tidak mengganggu orang lain, tapi berbuat baik, membuat orang lain nyaman. Ya, kita mengatur kata-kata kita mau membantu orang lain. Seperti itu ya, di mana saja, di rumah misalnya, biar orang tua kita, adik kakak kita senang lihat kita harus berbuat baik, ya, bukan hanya karena mau pamer ya, tapi karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan untuk mengasihi dan berbuat baik kepada semua orang, ya. Nah, yang kedua, di mana lagi selain di rumah, di sekolah, atau di tempat kita bermain, di lingkungan kita bermain, ya, sama semua teman-teman harus berbuat baik, harus mengasihi mereka, ya. Nah, itu tadi yang pertama yang kita pelajari dari kisah ini. Yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Menurut adik-adik, siapa ya yang bangkitin atau yang menghidupkan kembali Dorcas? Kuasanya Petrus, kehebatannya Petrus, atau karena kuasa Tuhan? Benar, karena kuasa Tuhan. Petrus dipakai sebagai alat. Petrus berdoa di dalam nama Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk menghidupkan kembali Dorcas. Jadi Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mampu menghidupkan orang atau manusia. Ya, jadi hidup kita ini milik siapa ya? Hidup kita ini milik Tuhan. Semua hidup kita milik Tuhan. Untuk itu, semua yang ada pada kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu Petrus berdoa, kemudian Dorcas bangkit kembali karena Tuhan yang menolong. Adik-adik ingat, semua orang yang melihat waktu itu akhirnya bertobat. Banyak orang yang akhirnya mau mengenal Tuhan. Nah, itu ya, jadi ada dua. Yang pertama, orang yang berbuat baik akan disukai dan disenangi orang-orang. Dan yang kedua, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Ya, nah demikian firman Tuhan hari ini. Kak Winda harap semua adik-adik terberkati dan mau melakukan firman Tuhan. Ya, kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye.